Jadi di sini kan yang pertama-tama kita mencari jabatan ya teman-teman. Nah, di bawah itu sudah ada keterangannya kalau DI adalah direktur, MA adalah manajer, HR adalah HRD dan seterusnya. Dan juga diketahui dari jabatan itu diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus if dan left. Karena di sini ada kata-kata dua huruf dari awal. Nah, langsung saja kita ketik rumusnya, yaitu yang pertama sama dengan lalu if, lalu left, dan setelah itu kita pencet kolom C2, lalu titik koma dan ketik angka 2, karena tadi kan diketahui dari dua huruf awal ya jabatannya, jadi klik angka 2, lalu tutup kurung dan sama dengan, lalu tanda petik DI, tanda petik lagi, titik koma, dan tanda petik lagi, ketik aja direktur, tanda petik lagi, lalu titik koma, dan setelah itu kita pencet if lagi, lalu left lagi, dan diulang dengan cara yang sama sampai pada kolom supervisor. Nah, karena ini yang diketahui itu ada 5, jadi kita gunakan if-nya itu 4 aja. Setelah kata supervisor, lalu klik tanda petik, lalu titik koma, dan setelah itu kita langsung aja klik tanda petik lagi dan ketik staff, lalu tanda petik lagi dan tutup kurung sampai nanti warnanya hitam. Nah, kalau udah dia akan muncul jabatannya seperti ini. Ini kita tinggal tarik aja ke bawah sampai dia nanti semuanya muncul jabatannya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom tahun kelahiran. Nah, di bawah itu diketahui tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Jadi di sini kita menggunakan rumus MIT ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita langsung aja ketik rumusnya, yaitu sama dengan MIT, lalu klik kolom C2, lalu titik koma, lalu ketik 4 karena tahunnya itu huruf keempat di kode karyawan itu, lalu titik koma, lalu kita ketik 4 lagi karena kita akan ambil 4 angka yang ada di tengah, lalu tutup kurung, dan lalu habis itu kita seret ke bawah aja supaya lainnya menyesuaikan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom status kepegawaian. Nah, di bawah itu sudah tertera status kepegawaian didapatkan dari dua karakter terakhir, TT untuk tetap dan KT untuk kontrak. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan rumus if dan right. Kenapa right? Karena di sini sudah jelas ya tulisannya dua karakter terakhir, berarti itu rumusnya right. Nah, langsung saja kita ketik rumusnya, yaitu sama dengan if lalu right, lalu kita blok kolom kedua, lalu titik koma dan kita ketikkan angka 2, lalu tutup kurung sama dengan, nah setelah itu tanda petik dan ketik TT dan tanda petik lagi, titik koma, lalu kita tanda petik lagi dan ketikkan tetap, lalu tanda petik lagi dan titik koma lagi dan if lagi, if yang kedua, yaitu if right, dan blok lagi kolom C2 lalu ketikkan 2. Setelah itu sama dengan tanda petik KT, tanda petik lagi, titik koma, lalu setelah itu tanda petik lagi dan ketik kontrak, lalu tanda petik lagi dan tutup kurung sampai warna hitam. Nah, setelah itu kita tinggal seret aja ke bawah supaya nanti lainnya menyesuaikan.
Nah, selanjutnya kita akan mengisi kolom gaji pokok. Nah, di bawah sudah ada keterangannya. Direktur mendapatkan 7,5, manajer 6 juta, HRD 4,5, supervisor mendapatkan 4 juta, dan staf mendapatkan 3,5 juta. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if yang bertingkat. Nah, langsung aja kita klik rumusnya, yaitu sama dengan if, lalu kita blok kolom D2, lalu sama dengan tanda petik dan ketik direktur, lalu tanda petik lagi, lalu titik koma, dan ketik 7,5 juta, lalu titik koma, dan setelah itu kita if lagi, D2 lagi kita blok, lalu sama dengan lalu tanda petik dan ketik manajer, lalu tanda petik lagi, dan titik koma, 6 juta, lalu titik koma, dan if lagi, dan blok D2 lagi, lalu sama dengan, dan tanda petik ketik HRD, lalu tanda petik lagi, dan titik koma, dan ketik 4,5 juta, titik koma, lalu kita if lagi, dan kita blok kolom D2 lagi, lalu sama dengan, dan tanda petik, lalu kita ketik supervisor, dan tanda petik lagi. Lalu kita klik titik koma, lalu ketikkan 4 juta. Nah, setelah itu kita titik koma, lalu kita ketikkan 3,5 juta. Lalu tutup kurung sampai kurungnya itu hitam. Nah, kalau sudah kita tinggal seret aja ke bawah supaya nanti yang lainnya itu menyesuaikan. Nah, selanjutnya untuk mengisi kolom tunjangan anak, karena di bawah itu sudah diketahui tunjangan per anak adalah 250.000. Jadi ini tuh caranya cukup mudah ya teman-teman. Tinggal kita kali aja kolom jumlah anak dengan dikalikan jumlah tunjangan per anaknya, yaitu 250.000. Nah, kalau udah kita tinggal seret ke bawah aja seperti yang kayak tadi supaya yang lainnya menyesuaikan. Nah, setelah itu kita akan mengisi kolom pajak. Nah, di bawah itu kan sudah ada keterangannya pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Jadi langsung aja kita ketikkan sama dengan, lalu klik kolom G2, lalu ditambah kolom I2, lalu kita klik kali 5%. Nah, untuk yang kolom G2 dan I2 tadi itu dikasih kurung supaya nanti dijumlahkan dulu baru dikali 5%, seperti itu. Nah, kalau udah kita tinggal seret aja ke bawah supaya yang lainnya juga ikut. Setelah itu kita akan menghitung jumlah gajinya. Nah, di bawah itu sudah ada keterangannya. Jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Jadi ini nanti caranya kita tinggal klik aja rumusnya, yaitu sama dengan, lalu klik kolom G2, lalu tambah I2, lalu dikurangi J2, yaitu pajaknya. Nah, setelah itu kita tinggal seret aja ke bawah sampai semuanya terisi. Nah, untuk mencari total gaji karyawan, kita tinggal gunakan aja rumus, yaitu sama dengan sum, lalu blok kolom K2 sampai K11. Nah, untuk menghitung rata-rata gaji karyawan, kita gunakan rumus sama dengan average, lalu blok kolom K2 sampai K11. Nah, selanjutnya yaitu gaji tertinggi karyawan, kita gunakan rumus sama dengan max, lalu blok lagi K2 sampai K11. Nah, untuk gaji terendah karyawan, kita gunakan rumus yaitu sama dengan min dan blok K2 sampai K11. Nah, setelah itu kita akan mengisi total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996. Ini kita menggunakan rumus sum if, yaitu sama dengan sum if, lalu blok kolom E2 sampai E11, lalu titik koma, lalu kita ketikkan 1996 karena yang kita cari yaitu kelahiran tahun 1996, lalu klik lagi titik koma, lalu kita blok kolom K2 sampai K11. Nah, yang terakhir yaitu kita mencari total jumlah gaji karyawan kontrak perjabatan supervisor. Nah, ini kita gunakan rumus sum ifs. Jadi, sama dengan sum ifs, lalu blok K2 sampai K11, lalu titik koma,
lalu blok lagi F2 sampai F11, lalu titik koma, dan tanda petik ketikan kontrak, tanda petik lagi, dan titik koma, kita blok D2 sampai D11, lalu titik koma lagi, dan ketikkan tanda petik, lalu supervisor, dan tanda petik lagi, dan setelah itu tutup kurung. Baik, sekian video dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.